Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya harus baik ya. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tema 1, oke, tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, tema 1 ini merupakan awal pembelajaran di tahun pelajaran ini, oke. Sebelumnya kalian persiapan dulu buku paket siswa yang sudah Pak Guru bagikan. Kalian bisa lihat halaman 1, pembelajaran 1. Di situ ada gambar kelinci, ya, gambar kelinci. Nah, ya, di buku paket kalian ada subtema 1, organ gerak hewan. Betul. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan terkait organ gerak manusia dan hewan. Kalian bisa lihat di halaman 3. Nah, sebelumnya sambil Pak Guru sampaikan materi, kalian baca dulu, baca dulu pada halaman 3 tentang organ gerak manusia dan hewan. Setelah kalian baca, Pak Guru akan menerangkan intisari dari bacaan yang barusan kalian baca. Itu menjelaskan tentang, nah ini ya, organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan dan manusia sesuai dengan bacaan yang kalian baca. Ini termasuk ke dalam muatan IPA, oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang Pak Guru harapkan yaitu kalian bisa memahami alat gerak hewan dan manusia itu apa saja. Nah, nantinya kalian akan mendapatkan materi atau mendapatkan pembahasan dari Pak Guru mengenai macam-macam alat gerak yang ada pada hewan dan manusia. Ya, kita langsung saja bahwa alat gerak hewan dan manusia itu terbagi menjadi 2 macam, Kalau kalian tadi sudah membaca bacaan di halaman 3, Nah, bahwa alat gerak hewan dan manusia ada 2 macam. Yang pertama, alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktif ini yang Pak Guru kursor Pak Guru tunjukkan di situ. Nah, dalam tubuh manusia yang termasuk alat gerak aktif itu apa? Otot. Ya, jadi otot itu termasuk alat gerak aktif. Nah, kenapa disebut alat gerak aktif? Karena apa? Alat gerak aktif itu otot yang menggerakkan semua badan yang anggota badan kita, anggota tubuh kita itu digerakkan oleh otot. Ini karena otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Kita lihat ini contoh gambarnya. Ini otot. Kalau kalian bisa pegang mungkin tangan kalian, terus kalian menggunakan kekuatan kalian, nah itu akan muncul keras, yaitu namanya otot sebagai alat gerak aktif. Oke, coba kalian peragakan, cari raba di mana otot kalian. Ya paling gampang kalian lihat di lengan kalian, ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alat gerak pasif. Nah, tulang di sini. Betul, tulang. Balung kalau bahasa Jawanya. Tulang kita. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi tulang jari, tulang lengan, tulang kaki itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya jika tidak ada otot yang menggerakkannya. Jadi otot itu yang menggerakkan tulang-tulang itu. Jadi ini contohnya. Ini ada tulang. Nah, ini tulangnya, Ini tulang, tetapi yang menggerakkan, yang mengaitkan agar tulang ini bisa bergerak
tangan ini bisa memegang, bisa mengangkat, mendorong. Ini yang menggerakkannya, ototnya. Oke. Jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa ada gerakan dari otot. Nah, ini berlaku juga pada hewan dan manusia. Hewan juga punya dua macam alat gerak, yaitu sama dengan manusia, otot sebagai alat gerak aktifnya dan tulang sebagai alat gerak pasifnya. Kemudian berikutnya masih terkait dengan alat gerak. Nah ini, yang pertama alat gerak hewan. Jadi diawalkan alat gerak hewan dan manusia. Nah kita bahas dulu yang hewan. Alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, jadi alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Kita ikan dengan burung atau dengan kucing, nah berbeda alat geraknya. Tentunya karena mereka mempunyai tempat hidup yang berbeda juga. Nah, kita lihat tabel di bawah ini. Ikan, alat geraknya atau ikan mempunyai alat gerak sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang, jelas karena tempat hidup ikan itu berada pada air, nah sehingga dia tidak mungkin punya kaki, ya. Dia mempunyai alat gerak sirip dan ekor. Fungsinya tadi untuk berenang di dalam air. Walaupun kalau manusia bisa berenang tanpa sirip, tapi kan itu sudah berbeda lagi. Itu namanya masuk dalam olahraga renang. Amfibi itu jenis hewannya Pak Guru contohkan katak. Amfibi kalau kalian masih ingat itu dapat hidup di dua alam, katak itu kan, awalnya dia berudu, bisa hidup di air, kemudian semakin besar dewasa dia kemudian muncul kaki dan dapat hidup di darat. Itu amfibi, hewan yang dapat hidup di dua alam. Alat geraknya apa yang tetapi lebih lama, dia menggunakan kaki, karena di air itu waktu masih artinya masih kecil, begitu dia tumbuh dewasa dia muncul kaki, maka yang sering digunakan dalam hidupnya itu alat gerak kaki. Fungsinya karena kaki ya untuk berjalan, tapi katak lebih ke melompat, lompat dan berenang jika dia berada di air lagi. Kemudian reptil itu sejenis hewannya, ini ada buaya, ular, penyu. Penyu berbeda dengan kura-kura, kalau di kita itu apa ya? Kura-kura apa Nah, reptil mempunyai alat gerak kaki, itu juga buaya. Ular itu menggunakan otot perut. Dia bukan berjalan, tapi dia termasuk hewan melata, Dia menggunakan otot perutnya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau bergerak. Nah, fungsinya tadi untuk berjalan. Buaya merayap, merayap, memanjat. Ini mungkin kalau sejenis kayak bunglon, berenang itu untuk seperti penyu. Kemudian yang merayap itu mungkin cicak, kadal. Nah, ini yang termasuk dalam hewan reptil. Berikutnya burung, jelas burung terbang. Nah, burung mempunyai gerak sayap, terus kaki. Semua burung Nah, sayap dia gunakan untuk terbang tentunya, kaki biasanya untuk bertengger ataupun berjalan. Ini ada fungsinya. Kaki sayap itu digunakan untuk berjalan, berlari, terbang, berenang. Berenang apa? Burung berenang, Pak? Ya, burung itu ada beberapa burung yang bisa berenang. Itu terkait dengan kayak burung yang mencari makannya dari dalam air. Kemudian mamalia itu contoh hewannya,
ada yang di darat, ada yang di air. Nah, yang di darat contoh hewannya kerbau, sapi, kuda, kucing, apalagi ya, kelinci. Nah, itu termasuk hewan mamalia yang hidup di darat. Tentunya alat geraknya kaki, untuk berjalan, berlari, melompat, ataupun apa. Kemudian ada mamalia yang hidup di air. Jadi tidak semua mamalia hidup di darat. Ada beberapa mamalia yang hidup di air. Yaitu contohnya ini ada paus dan lumba-lumba. Nah, karena hidup di air tidak memungkinkan paus menggunakan kaki. Nah, karena hidup di air seperti yang di awal tadi, ikan punya sirip. Nah, paus, lumba-lumba juga mempunyai sirip. Nah, sirip tersebut ataupun ekor tersebut digunakan untuk berenang. Nah, terkait hewan mamalia itu apa, Pak? Ya, paling gampang kita identifikasi ciri-cirikannya, hewan mamalia itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Loh, Pak, ikan kok pakai paru-paru? Ya, kalau kalian pernah melihat lumba-lumba ataupun paus, hewan tersebut akan muncul ke permukaan air untuk mengambil udara atau mengambil oksigen, baru dia akan kembali lagi ke lautan atau ke dalam air. Jadi hewan tadi, paus dan lumba-lumba, walaupun hidup di air, dia tidak bernafas dengan insang, tetapi dengan paru-paru. Itu cara membedakan antara ikan dan hewan mamalia, atau mamalia dengan hewan yang ikan yang hidup di air. Karena di sini nanti kalian bingung, kenapa kok paus dan lumba-lumba termasuk ikan, tetapi masuk ke dalam mamalia, bukan masuk ke dalam golongan ikan. Dan tadi, ikan yang mempunyai pernafasan atau bernafasnya dengan paru-paru tersebut itu masuk ke dalam mamalia air. Nah, jadi ada mamalia darat dan ada mamalia air. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan Pak Guru sampaikan terkait dengan pembagian hewan-hewan ini. Nah, itu terkait materi alat gerak hewan dan fungsinya. Kalian bisa lihat lagi di buku paket kalian. Di buku paket kalian. Nah, ini ada kelinci. Nah, ini di halaman 13 ini tadi sudah Pak Guru jelaskan nama organ gerak dan fungsinya. Nah, nanti kalian bisa mencoba isikan, bukan di bukunya tapi di kertas, ini tuliskan nama hewan yang ada di buku paket kalian di halaman berapa ini? Halaman 14. Kalian isikan nama organ geraknya seperti tadi yang Pak Guru sampaikan dan fungsinya. Ada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Dan 6 hewan, Nanti kalian coba, ya, bisa diskusi dengan orang tua, kakak kalian, ataupun teman kalian. Kalian diskusikan nama organ geraknya apa, ditulis minimal 1, dan fungsinya. Fungsinya misalnya tadi ada ikan, ada sirip, ada ekor, itu fungsinya untuk apa? Nah, berenang ataupun yang lainnya. Nah, ini pembelajaran terkait dengan muatan IPA. Nah, Pak Guru ulangi lagi. Jadi alat gerak hewan dan manusia, gerak hewan dan manusia itu ada dua macam, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Di mana yang aktif itu terdiri dari otot, sedangkan alat gerak pasif itu tulang. Ini gambarnya. Tulang tidak dapat bergerak jika otot tidak menggerakkannya. Tulang tidak bisa bergerak jika otot tidak menggerakkannya. Jadi yang aktif itu ototnya. Kemudian tadi terkait dengan
alat gerak hewan. Nah, ini. Nah, ada ikan, amfibi, reptilia, burung, mamalia. Ini sudah ada jenis alat geraknya dan fungsinya. Jadi nanti yang akan kalian dijadikan sebagai acuan untuk mengerjakan halaman 14 tadi. Ya, ikan, amfibi itu kayak tadi yang Pak Guru sampaikan lah. Hewan yang hidup di dua alam, reptil, ini ada buaya, ular, kadal masuk di situ, burung jelas. Nah, mamalia, ada mamalia darat, kerbau, sapi, kuda, kambing, mamalia air, ada paus, lumba-lumba. Nah, ini nanti kalian jadikan acuan untuk mengerjakan tadi yang di halaman 14 ini. Oke, yang di halaman 14 ini. Oke, kiranya cukup sekian materi yang Pak Guru sampaikan terkait dengan mata pelajaran IPA. Nah, Pak Guru harapkan kalian belajar hari ini belajar tentang ini. Buku paket dipersiapkan, video ini ditonton. Nah, kalian ikuti instruksi yang Pak Guru sampaikan tadi terkait dengan tugas hari ini, yaitu mengerjakan tadi halaman 14 dengan melihat acuan tadi yang Pak Guru sampaikan di layar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, protokol kesehatan diterapkan. Kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu, kita segera tatap muka di sekolahan. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.